Jadi ada hak kaitannya dengan pada diri kita, kaitannya dengan masalah masalah din, ada yang kaitannya dengan hukum alam. Kalau hukum alam jangan terlalu banyak. Kalau din itu haram atau tidak. Ini hubungan manusia dengan dirinya. Maka hubungan ini didasari semua cara berpikirnya dari falsafah alami, yaitu apa? Makhluk alam merupakan makhluk Allah yang tunduk dan patuh dengan hukum-hukumnya tanpa keinginan menyimpang dari hukumnya. Jadi hanya manusia yang diberi otak aja yang bisa menyimpang. Tapi kalau batu, tanah, pohon tidak pernah menyimpang. Terus hukum-hukum alam yang mengikat manusia tidak pernah bisa menyimpang. Kenapa? Karena dia makhluk Allah yang tunduk dan patuh. Hanya manusia yang menyimpang. Nah, makanya dari dasar pengobatan holistik ini kita akan membahas dua. Yang pertama adalah mengenal hukum alam yang nanti akan mengikat manusia. Ini harus dikenal. Nah, mengenal hukum alam sunatullah yang mengikat fungsi fisik manusia. Nah, ini nanti dibagi ada dua, hukum berpasangan. Hukum berpasangan. Yang kedua, teori pergerakan alam. Bagaimana alam itu bergerak menggunakan hukum alam yang nanti akan kita terangkan satu persatu. Nanti Anda akan melihat luar biasanya Allah memberikan gambaran di alam sebagai gambaran di dalam tubuh manusia itu sendiri. Kemudian di dalam teori pergerakan alam itu ada dua, manusia sebagai miniatur alam, kedua pergerakan hukum alam itu sendiri. Manusia miniatur, nanti kita belajar pertama itu nanti sesudah hukum berpasangan adalah manusia adalah miniatur alam. Bagaimana kita melihat alam itu, kalau melihat alam dan pergerakannya sama dengan tubuh manusia. Terus pergerakan, bagaimana pergerakan alam itu terjadinya hujan, terjadinya badai, kemudian terjadinya panas, terjadinya tumbuhan dan aneka ragam, itu juga berlaku pada tubuh manusia. Munculnya oksigen dari mana dan sebagainya ini sama. Nah, kalau sudah mengenal hukum alam, baru kita mengenal kepada manusia yang tinggal di dalamnya. Nanti kita ada dua yang kita kenal, nanti tubuh manusia adalah mengenal ruh, yang kedua mengenal jasad fisik. Nah, mengenal jasad ada dua, mengenal mesin penggeraknya. Mesin penggeraknya ini, kalau mobil mesinnya. Nah, kalau mengenal kerangka bodinya itu ini fisiknya, yang membungkus dari mesin itu. Tapi yang menggerakkan seluruh kerangka bodi ini adalah mesin. Mobil kalau nggak ada mesinnya, ya kerangka saja. Jadi kalau organ dalam diambil, ya sudah, nggak ada nyawanya, nggak bisa. Dia nggak bisa menggerakkan semuanya. Karena mesin itu yang menggerakkan roda, menggerakkan, kemudian menghasilkan panel lampu, menghidupkan menghidupkan televisi yang ada di dalam, atau radio yang ada di dalam, yang ada di dalam ini, yang ada di dalam mobil itu menghidupkan itu semua. Nah, ini kemudian mengenal jasa itu dua ya, mesin penggerak dan mengenal kerangka. Jadi kerangka itu akan terkait. Kenapa kita tidak bicara kerangkanya dulu? Karena kerangka itu nanti ketika kita bicara otot manusia, kita bicara tulang, itu mesti ada pembuluh darah di sini, ada nutrisi yang menggerakkan itu semua. Maka kita bicarakan yang mesinnya dulu sebagai penggeraknya, baru kita mengenal kerangka. Karena nanti ada orang yang utuh tubuhnya, ada yang tidak utuh tubuhnya. Kuncinya ini tidak boleh tidak utuh. Jadi kalau orang nggak ada ususnya dengan lambungnya, tidak ada jantungnya, tidak ada, artinya itu sangat mustahil untuk bisa hidup dalam tempo yang lama. Itu apalagi organ-organ yang sangat vital, yang ada 5 itu sangat vital. Kalau hilang salah satu itu sudah tidak bisa, biasanya seperti itu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di dasar hukum, dasar pengobatan holistik. Mudah-mudahan Anda nanti bisa memahami semua satu persatu sebagai filosofi.
Kalau ini sebagai kuda-kuda, kalau Anda tidak memahami, maka kedepannya kita mau bicara teknik pengobatan apapun, Anda akan lemah cara berpikirnya, akan sangat-sangat kurang gitu. Maka nanti Anda akan balik lagi, bagaimana caranya supaya bisa paham lebih detail lagi, mesti belajar kuda-kuda lagi. Nah, hari ini kita belajar di modul 1 adalah kuda-kuda. Maka di modul itu sampulnya apa? Kuning. Sampulnya kuning. Modul 1 itu sampulnya kuning. Artinya Anda harus serius belajar dan tekun belajar. Kuning itu lambang keseriusan dan ketekunan. Nanti di modul 2 itu adalah warnanya merah. Merah itu lambang apa? Keberanian bertindak atas dasar ilmu yang sudah kita pahami. Jadi Anda berani bertindak, berani berbicara, berani menganalisa atas ilmu yang sudah dikuasai. Baru nanti di modul 3 dan seterusnya itu warnanya putih. Maka ketika Anda mengerjakan semuanya harus dilandasi dengan hati yang bersih. Karena dengan hati yang bersih Allah akan berikan atau keluarkan ilmu-ilmu yang kemudian bisa kita pahami, dan kemudian kita akan diberi keleluasan oleh Allah untuk memahami banyak hal yang tadinya mungkin tidak kita pahami. Itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa memahami dari awal ilmu ini, kemudian kuda-kuda ini kita berkokoh bersama. Insya Allah itu sebagai prolog di awal. Mari kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenal hukum alam.